Dinas Pendidikan Sumatera. Assalamualaikum Bapak, sudah hadir di sini, mungkin bisa menyapa partisipan yang hadir dulu ya dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sudah bisa mendengar kita dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat? Oke, nanti kita kembali menyapa lagi ya dari Dinas Pendidikan. Kita lanjut dulu, ada Bang Syukri Umar, ya, Data Dewan Sumatera Barat. Bang Syukri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat dah? Sehat saya Bang, Alhamdulillah. Bang Syukri juga sehat ya? Alhamdulillah. Udah lama banget kita nggak kopi darat nih Bang. Oh ya, ini dari Pak Dinas Pendidikan Sumber sudah ada. Ya Pak Sindra. Ya Pak Sukri, selamat siang Pak Sukri, Bu Andini. Lancar. Iya, sehat Pak, ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian last but definitely not least, ini adalah pakar epidemiologi kita Bapak Devriman Zafri. Assalamualaikum Bapak. Bu Anda, Pak Sukri. Ketemu lagi ya Pak ya? Senang banget. Kita kali ini akan bicara tentang mencegah klaster baru sekolah ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di berbagai media bahwa sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat sudah menerapkan proses belajar dan mengajar tatap muka di sekolah, dan pelaksanaannya ini didasari daerah tersebut masuk kategori zona kuning penyebaran COVID-19, seperti proses PBM yang telah dilaksanakan di Kota Selatan ya. Hal ini juga direncanakan dalam waktu dekat untuk Kota Payakumbuh, dan Tanah Datar juga, Solok Selatan, dan juga beberapa kota lainnya. Hanya saja pelaksanaannya perlu pengawasan yang cukup ketat dari stakeholders ya, karena kita semua pastinya tidak mau efek negatif dari dibukanya proses belajar mengajar ini secara langsung, itu penyebaran COVID-19, dan kemudian ada klaster baru seperti klaster-klaster sekolah begitu. Apalagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud kita, Bapak Nadiem, Mas Nadiem Makarim ya, karena masih muda nih. Mas Menteri Nadiem itu telah mengizinkan sekolah tatap muka dibuka kembali pada Januari 2021 tahun depan. Jadi ini sudah seperti pemanasannya begitu yang Januari. Kita langsung saja, kita akan dengar paparan dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Bapak, silakan apa yang ingin disampaikan terkait pembukaan sekolah kembali ini. Nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab ya. Bapak, waktunya silakan 10 menit ya Pak. Dimulai sekarang. Terima kasih Bu Yani dari SUSM yang kita hormati, Pak Sukri selaku Ketua Pendidikan, Pak Devriman Zafri selaku narasumber. Ya, selamat siang kita ucapkan pada pemirsa Susu FM yang barangkali pada hari ini sempat mendengarkan kami talkshow dengan Susu FM dan kerjasama dengan Singgalang sepertinya. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan permohon maaf dari Bapak Kepala Dinas karena di jam yang sama tadi baru sebentar ini menelpon kami bahwa beliau sangat konsen sekali, sangat ingin sekali ikut acara ini, tapi karena ada kegiatan yang mesti tidak dilaksanakan, maka diminta kami untuk hadir di SUSM pada siang hari ini. Bapak Ibu yang hormati, pencerita yang berbahagia, kami bangga dan senang sekali bisa ikut serta dalam talkshow ini, karena ini kesempatan terbaik bagi kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang dapat kita lakukan ke depan dalam rangka menyambut semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Sesuai dengan SKB 4 Menteri, kemarin ada sampersnya yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, bahwa SKB 4 Menteri itu mengamanatkan salah satu poinnya adalah di semester 1 itu nanti 1 Januari akan ada pembelajaran tatap muka secara menyeluruh secara nasional. Namun dalam pelaksanaannya nanti ada yang kami catat di sini Pak Sukri, teman-teman semua, 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk tatap muka itu karena sesuai dengan zonasi. Kalau zona kan masih warna merah dia daring, kalau kuning dan hijau bisa tatap muka. Kemudian kalau merah dia daring gitu. Nah di sini hal penting yang menjadi permasalahan adalah kebijakan pemerintah daerah setempat. Begitu Bu Yani, Pak Sri dan pemirsa semua.
Jadi Bupati dan Wali Kota, apa keputusannya? Seperti itu. Namun lebih jauh kita akan koordinasi dulu dengan Pak Gubernur, apa kebijakan yang akan kita laksanakan menindaklanjuti SKB 4 Menteri itu untuk kita di Sumatera Barat. Dan kita siap untuk melaksanakan sesuai instruksi Pak Gubernur, tapi pada intinya permasalahan atau kata kuncinya yang pertama itu adalah sesuai kebijakan pemerintah daerah. Jadi kalau Bupati menyatakan daerahnya tatap muka, nah kita akan dukung. Karena dari kebijakan kita sebelumnya juga seperti itu. Kenapa kita mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat? Karena Bupati Wali Kota lah yang tahu bagaimana kondisi daerahnya, kondisi masyarakatnya semua. Nah, dan itu sama juga dengan Satgas dari daerah setempat. Kalau dinyatakan daerah itu masih merah, itu mungkin barangkali untuk tatap muka perlu kita pertimbangkan dulu gitu. Tetapi kalau seandainya Bupati Wali Kota menyatakan daerahnya itu kuning atau hijau atau memungkinkan untuk tatap muka seperti yang Bu Yani sampaikan tadi, ada Kota Pariaman, ada Pesisir Selatan, ada Pasaman Barat yang sudah mulai tatap muka dan kita ikut. Namun untuk ikut tatap muka itu kebijakan kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sesuai SKB 4 Menteri lalu mendomani Serdara Menteri nomor 15 tahun 2020 juga mempedomani Perda nomor 6 tahun 2020 terkait AKB atas kebijakan baru, kita akan rapat koordinasi. Kita rapat koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas di Sumatera Barat, kemudian dengan MKKS, dengan Korwas dan pengawas, kemudian dengan seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan kira-kira kebijakan apa, SOP apa yang akan dilakukan sekolah, protokol seperti apa yang akan dilakukan sekolah terkait jika keputusannya itu tatap muka atau daring. Nah, kalau daring, PJJ luring dan kombinasi yang dilaksanakan selama ini itu bisa kita pahami. Tapi kalau untuk tatap muka ini permasalahannya ada di kebijakan Wali Kota dan Bupati masing-masing. Nah, kita menunggu hal seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya diputuskan untuk tatap muka, maka kata kunci yang kedua adalah izin orang tua. Begitu Bu Yani dan pemirsa semua. Jadi walaupun tatap muka sesuai SKB itu intinya, walaupun sudah diputuskan oleh Wali Kota Bupati tatap muka, tapi kalau orang tua tidak izin, itu sesuai dengan arahan Pak Menteri, itu bisa saja anaknya tidak ikut tatap muka. Karena bagaimanapun kan kondisi siswa sangat variatif. Anak-anak kita itu ada yang sehat, ada yang punya penyakit bawaan, ada yang barangkali gangguan pernapasan, ada yang barangkali ada gangguan jantung dan semuanya. Jadi kita minta memang sekolah-sekolah kita punya data-data yang update terkait kondisi kesehatan siswa. Nah, kesehatan siswa itu nanti yang akan berpengaruh ke terlaksananya pembelajaran di sekolah. Apakah ada ininya Pak? Ada batasnya begitu? Maksudnya kalau memang ada satu kelas misalnya ada 20 anak ya, kemudian dari 20 anak itu 10 tidak diizinkan orang tua, kemudian 10-nya diizinkan orang tua. Apakah jalan tetap proses belajar tatap mukanya? Karena kalau tetap jalan, yang 10 yang tidak diizinkan ini kan setengahnya loh Pak. Ini akan ketinggalan. Jadi begini jadi begini, kita lanjutkan dulu ya Bu Yani. Kita akan sampai ke sana. Ya, jadi intinya kita di Provinsi Sumatera Barat sudah punya portal pembelajaran. Dulu waktu pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa kita di Sumatera Barat punya learning management system, kita punya buku panduan pembelajaran masa COVID, di mana di buku panduan itu ada 4 konsep pembelajaran yang kita tetapkan bersama yang sudah launching Pak Gubernur, yaitu tatap muka atau tatap maya, kemudian PJJ luring, yang keempat kombinasi. Jadi kalau misalnya berdasarkan SKB 4 Menteri itu, kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri nomor 15 2020, kalaupun tatap muka nanti dengan protokol COVID yang sangat ketat. Itu. Bagaimana ketatnya yang prinsip 3M itu jalan. Lalu yang kedua, jumlah siswa separuhnya. Jadi kalau jumlah lokal siswa itu 36 orang, kalau di Surat Edaran nomor 15 itu belajarnya separuh di sekolah, separuh di rumah. Nah, bagi anak-anak kita yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk ikut tatap muka, bukan berarti dia tidak belajar. Makanya itulah peran dari portal Cerdik Pandai tadi. Nanti guru kita Zoom meeting dengan anak kita tadi. Nanti sekolah bikin rekap mana sekolah yang diizinkan orang tua, mana tidak, kelas berapa dia, kelas mana dia. Nah, di situ nanti anak-anak tuh sama-sama belajar di KD yang sama. KD yang sama.
Yang satunya dia mengajar tatap muka di sekolah. Nah, kelompok lain dia belajar di rumah, itu diladeni oleh guru kita dengan moda secadik pandai ini, atau Google Classroom, atau moda-moda lain, atau ada sekolah-sekolah yang sudah sangat mandiri dan inovatif, itu seperti kemarin SMK 1 Sumber, dia punya aplikasi tersendiri. Jadi kita insya Allah di Provinsi Sumatera Barat sudah siap untuk itu. Kita kalau secara daring kita punya portal secadik pandai, di situ guru buka kelas dengan mengasihkan nomor kode link kepada siswa, dikasih password pada siswa, ketemu dengan gurunya di kelas maya. Pembelajarannya ya seperti biasa, dia tetap muka tapi di dunia maya namanya. Dengan Berarti di jam yang sama ya Pak ya? Di jam yang sama. Atau bisa juga, dan itu kita serahkan kepada satuan pendidikan atau sekolah untuk mengaturnya. Nah, kita tidak bisa mengatur dari basic sebab jumlah siswa, jumlah kelas itu berbeda-beda setiap daerah. Ya kan, apalagi di SMK, kalau di SMK dia lebih spesifik lagi karena lokalnya itu per jurusan. Jurusannya ya banyak sekali. Kalau di SMK itu jurusannya lebih dari 152. Jurusan TKJ, misalnya Taboga, misalnya mesin, tidak bisa kita. Jadi tergantung daripada kebijakan sekolah. Tapi yang kita tekankan dari SKB 4 Menteri itu adalah prinsip. Yang pentingnya di sana, prinsip penting pelajaran tatap muka di masa COVID itu adalah kesehatan, keselamatan dan keamanan warga sekolah. Jadi kata kuncinya begitu, apakah dia tatap muka, apakah dia daring, apapun, atau BCJ luring atau kombinasi, itu yang prinsip utama itu yang tidak boleh dilupakan itu adalah kesehatan yang utama, keselamatan dan keamanan warga sekolah. Warga sekolah itu ya siswa, guru, kepala sekolah, termasuk orang tua siswanya. Sebab kita seperti yang tema kita ini luar biasa bagus, ini kita tidak mau nanti di semester baru itu ada klaster baru di sekolah. Makanya kita nanti akan dapatkan dengan minta petunjuk Bapak Gubernur mengenai kebijakan kita. Kemudian nanti arahan kita kepada semua kepala cabang dinas, kemudian dengan semua kepala sekolah, dan kita minta nanti sekolah-sekolah yang apa kebijakan wali kotanya, kalau bupatinya, kalau misalnya tatap muka, kita nanti meminta satuan pendidikan di bawah koordinasi kepala cabang dinas bikin semacam protokolernya, SOP-nya seperti apa. Baik, Pak. Misalnya hari Senin dibuka pembelajaran itu, maka pada hari Minggu pastikan lokal tuh sekolah itu steril. Mungkin dengan disinfektan ya. Kemudian cuci tangannya wajib, kemudian termogannya ada, kemudian masker wajib, kemudian SOP jaga jaraknya mesti ada, KP kemudian ditutup, kemudian orang tua sesuai SOP itu dia tidak memungkinkan mengantarkan anaknya ke sekolah. Baik, Bapak, nanti kita akan sambung lagi diskusinya Pak ya, karena memang waktu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Panggil saya Anda ya Pak, jangan Yani Pak. Anda ya. Siap Pak. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab karena memang partisipan juga ada yang orang tua murid, ada yang wartawan juga. Nanti ada sesi tanya jawab, di situ kita bisa mengelaborasikan lagi ya. Kita ke selanjutnya. Bapak perwakilan dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat, boleh minta kita mohon untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya Pak ya, sampai nanti kita mulai tanya jawab. Baik, kita ke Bang Sukri Umar, Dewan Pendidikan Sumatera Barat. Silakan Bang Sukri, 10 menit ya dari sekarang kita persilahkan pemaparannya. Monggo Mas. Silakan Bang, mikrofonnya di-on. Baik, terima kasih Hendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra, Pak Devi, baik. Saya mewakili dari Dewan Pendidikan. Setelah dikompromikan di Dewan, kebetulan saya di bidang kerjasama dan kajian publik, maka Ketua Dewan Pendidikan memberikan kesempatan dan waktu bagi saya untuk tampil di kegiatan yang saya pikir sangat penting sebagai langkah menghadapi dibukanya sekolah baru, kan seperti itu Anda. Dari tema yang kita diskusikan pada hari ini, yang jelas ini kan sebuah angin segar ya dalam tanda kutip, karena kita dari Dewan Pendidikan sebetulnya jauh-jauh hari sudah mencoba melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan amanat yang diberikan kepada kami di Dewan Pendidikan sejak 1 tahun yang lalu kira-kira dilantik oleh Pak Gubernur. Langkah-langkah itu antara lain kita mencoba menerima masukan
dari masyarakat, menerima masukan dari pelaku pendidikan, termasuk kita melakukan roadshow Mbak Anda, ke seluruh kabupaten kota yang ada cabang dinasnya, termasuk di Mentawai. Nah, alhamdulillah rencana kita untuk menampung aspirasi bagaimana menghadapi kondisi pendidikan yang dialami akibat dari pandemi ini, seiring dengan itu rupanya 1 minggu yang lalu ketika program ini masih kita mencoba untuk menyesuaikannya, alhamdulillah Menteri dengan adanya SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, lalu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan SKB atau surat kebijakan bersama, keputusan bersama, yang intinya bahwa sekolah akan dilakukan secara tatap muka pada Januari tahun 2021. Nah, ini dalam tanda kutip adalah sebuah berita gembira. Kenapa saya katakan berita gembira? Karena masukan dari pelaku pendidikan, dari siswa dan orang tua itu sesuai dengan rilis juga yang dikirimkan oleh Kementerian, bahwa sudah ada semacam kejenuhan oleh siswa sendiri, masyarakat, dan terutama orang tua. Nah, ketika ini adalah sebuah kabar gembira, tentu kita tidak ingin kabar gembira ini berujung petaka. Artinya ketika anak-anak siswa-siswa sudah melakukan pendidikan tatap muka sesuai dengan harapan mereka, lalu ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah. Nah, tentu langkah antisipasi perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk barangkali peran media yang kali ini melakukan FGD dan seterusnya, dan kita juga harus mengawal ini secara bersama-sama. Startingnya, kemudian persiapannya, lalu prosesnya seperti apa nanti, sehingga kekhawatiran kita, harapan ini jangan menjadi sebuah petaka. Nah, kita berharap tentu semuanya sesuai dengan standarnya seperti apa. Pak Suindra tadi sudah menjelaskan dari dinas bahwa semuanya memang saat ini kan kita otonomi daerah. Jadi khusus untuk pandemi ini, Bupati Wali Kota adalah pemegang kekuasaan atas bagaimana kebijakan yang diambil di daerah itu. Sungguh pun demikian, tentunya tetap menerima input dari sekolah seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana kondisi sekolah itu. Nah, tentu setiap sekolah, setiap daerah kondisinya berbeda-beda. Nah, bagaimana standarnya nanti tentu dinas bersama-sama dengan pihak terkait, terutama dinas kesehatan, dinas pendidikan, bisa membuatkan standar minimal itu adalah standar minimalnya. Misal kita katakan fasilitas di sebuah sekolah di Kota Padang itu akan berbeda dengan fasilitas sekolah yang ada di Mentawai misalnya. Lalu standarnya seperti apa? Siswa datang katakanlah separuh, lalu sesampai di sekolah itu kita akan menganjurkan cuci tangan, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Jaga jarak salah satu langkahnya adalah siswanya separuh-separuh datang. Lalu pakai masker, tentu harus ada kebijakan, ada political will dari Dinas Pendidikan dan seterusnya sampai kepala sekolah. Bagaimana nanti kalau ada anak-anak yang tidak bawa masker? Maka antisipasi itu harus disiapkan sejak dini. Sekolah misalnya menyediakan masker. Dari mana dana itu diambilkan? Ini kan harus dipikirkan sejak awal. Nanti jangan-jangan pihak sekolah melakukan kreativitas, melakukan inovasi bersama komite sekolah misalnya, tapi ujung-ujungnya penganggaran seperti itu tidak boleh. Nah, kita sekarang ini kan dalam kondisi yang serba rumit, Mbak Anda. Tapi bagi dunia pendidikan, walaupun dibuka keran untuk sekolah, keselamatan dan keamanan siswa dan pendidik itu lebih utama dibandingkan masuk sekolah. Ini kita sudah puasa dalam tanda kutip 9 bulan. Jangan-jangan puasa dibuka kerannya, lalu jadi penyakit. Kan tidak kita inginkan seperti itu. Nah, termasuk keran-keran air yang untuk cuci tangan. Apakah sekolah-sekolah yang berada di ketinggian, misalnya kalau di kampung kami itu di Pariaman itu ada kawasan yang datarannya itu sama dengan tingginya dengan puncak Kelapa, Mbak Anda. Nah, di situ aliran air kan susah. Nah, kalau ada fenomena seperti ini, tentu ada antisipasinya. Misalnya hand sanitizer yang harus disediakan oleh pihak sekolah. Lagi-lagi ini kan mengeluarkan biaya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan di luar standar yang ada dari pengeluaran anggaran sekolah, itu kan harus didudukkan sejak awal.
supaya jangan pihak sekolah nanti ketika melakukan kebijakan tidak berdampak hukum. Nah, kita di Dewan Pendidikan menerima masukan-masukan seperti ini sesuai dengan fungsi kita, ini yang kita sampaikan. Dan seterusnya, misalnya ketika anak-anak atau siswa datang ke sekolah, ini sebetulnya ada manfaat ganda, Mbak Anda. Artinya apa? Siswa yang masuk sekolah kan kita ukur suhunya setidaknya harus seperti itu. Nah, siapa yang mengukur suhu? Nah, inilah kearifan lokal di sekolah masing-masing bisa kita manfaatkan. Apa yang kita miliki, misalnya ada palang merah PMR ya kalau di dekat siswa. Ada misalnya pramuka. Nah, kita bisa mengaktifkan kembali siswa-siswa yang berkegiatan positif seperti itu. Jadi tugas pramuka misalnya atau PMR yang akan cek berapa suhu teman-temannya. Kalau suhunya tinggi, segera laporkan. Nah, ini kan hal-hal teknis yang barangkali kalau terabaikan, ini akan menjadi peluang munculnya petaka dalam tanda kutip yang saya sebutkan tadi. Nah, tentu semua komponen kalau di dinas terusnya ke Capdin, dan saya melihat Pak Suindra kalau di tingkat SMA-nya, tentu kita harus memberdayakan sumber daya yang ada, misalnya pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah harus dimaksimalkan dan memberikan misalnya checkpoint. Misalnya SMA 1 Pariaman, pengawasnya turun bersama Capdin, lakukan checkpointnya yang harus disediakan oleh sekolah ini agar memenuhi standar seperti apa. Ini di luar kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten kota, tapi standar operasional yang sifatnya teknis, saya pikir harus ada checkpointnya. Apakah sudah ada pengukur suhunya? Apakah masker yang disediakan apabila siswa-siswa lupa nantinya sudah disediakan oleh sekolah? Apakah keran airnya sudah tersedia? Atau kalau belum tersedia, apa yang harus dilakukan? Mbak Anda, saya pikir dari ibarat orang Minangnya pepatah mengatakan sambil badiang nasi masak, sambil mengayuh bidua ili, menjelang Januari itu kan masih ada waktu 1 atau 2 bulan. Nah, inilah saatnya kita harapkan jajaran terkait Dinas Pendidikan dan Kesehatan betul-betul membuat formula SOP-nya seperti apa, dan bila perlu 1 bulan 2 bulan ke depan ini ada dulu kita lakukan pilot project-nya per kabupaten dan kota yang akan memulai pendidikan tatap muka itu. Nah, pilot project ini bisa juga misalnya mencontoh ke sekolah-sekolah yang sudah melakukan terlebih dahulu. Misal pesisir selatan. Ini kebetulan mungkin berbagi informasi saja. Ketika kami melakukan kegiatan di pesisir selatan, sosialisasi Dewan Pendidikan, menghadirkan komite sekolah dan pihak sekolah, tiba-tiba saja ada kejadian. Di ruang pertemuan itu ada salah satu pengurus komite yang mungkin ada gejala sakit. Gejala sakitnya mungkin bukan COVID, tapi seperti kelelahan. Nah, pihak sekolah SMK 1 Painan ternyata memberlakukan standar. Ketika itu mereka, pihak sekolah meminta kami semuanya keluar ruangan, walaupun isi ruangan itu hanya 20-30 orang di aula itu, lalu disemprot dengan disinfektan. Disterilkan dulu 1 jam, baru kami disuruh lagi masuk. Nah, pesisir kebetulan saat itu sudah memulai sekolah tatap muka, dan ternyata SOP seperti itu sudah mereka lakukan. Nah, ini kan bisa berbagi pengalaman. Sekolah-sekolah yang sudah melakukan terlebih dahulu berbagi pengalaman karena mereka sudah melaksanakan secara teknis. Nah, pengalaman-pengalaman teknis seperti itu sepertinya sederhana. Tapi ketika kita sudah start tidak siap dengan maksimal, nah ini kan menjadi sebuah permasalahan nantinya. Baik. Jadi kita harapkan harapan bagi siswa yang selama ini sudah dikarantina 9 bulan, apalagi misalnya kelas 7, kelas berapa lagi, 8, kelas 10, itu mereka belum pernah bertemu teman sama teman. Belum pernah bertemu dengan gurunya. Betul. Jangan sampai nanti ibaratnya setelah dikarantina, lepas karantinanya, mereka kumpul bersama-sama, lalu terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. SOP teknis seperti itu harus kita lakukan sebelum kita memulai. Makasih, Mbak Anda. Baik, terima kasih ya untuk Bang Sukri Umar nih penjelasannya lengkap sekali dan komprehensif. Saya tadi mencatat, jadi kalau Pak Suindra tadi di awal bilang KB Menteri itu
tiga yang penting, kata kuncinya itu kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Kalau saya boleh tambah tadi dari Bang Sukri Umar, ditambah satu lagi yaitu prinsip keadilan gitu ya. Jadi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan keadilan harus ada standar yang baik dan fair bagi semua bagi semua partisipan yang tergabung atau yang terlibat dalam proses belajar mengajar, baik itu guru dan juga muridnya begitu ya. Jadi ada adil, karena bagaimanapun banyak fasilitas-fasilitas yang tidak sama kan di Sumatera Barat ini, yang Padang dengan yang Mentawai, kemudian yang di Pasaman dengan yang di Pariaman, semuanya berbeda dengan geografis juga yang berbeda-beda begitu, sehingga harus ada standar yang betul-betul menjaga prinsip keadilan itu, agar adik-adik kita nanti yang sekolah juga bisa tetap menerima ilmunya dengan baik begitu. Kemudian Bapak Devriman Jafri, Pak, seperti biasa Pak, 10 menit waktunya untuk pembicara, lalu kita akan buka sesi tanya jawab. Ini masih tentang jangan sampai klaster sekolah ini terjadi ya Pak ya, saat sekolah tatap muka dilakukan. Silakan Pak Jafri. Ya, terima kasih Mbak Nanda, Pak Rinda, dan juga Pak Sukri yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu wartawan, dan juga ya wali murid, dan juga siswa juga hadir pada hari ini. Ada beberapa yang kami berikan sebagai pertimbangan ke depan di dalam, ya, meskipun tadi Pak Suminda sudah menyampaikan SKB Menteri ini, dan juga termasuk antisipasi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah maupun juga dinas pendidikan dalam hal ini. Yang pertama adalah dari sisi kebijakan kita melihat, karena memang kemarin saya sampaikan kepada media, bola atau remote control ini sudah diberikan kepada pemerintah daerah, meskipun juga ada rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, tentu ini dipahami bahwa pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten atau kota benar-benar menilai atau melakukan assessment di dalam potensi risiko yang akan dihadapi, dan juga termasuk nanti risiko itu kan disandingkan dengan kesiapan dari pemerintah daerah masing-masing. Itu poin-poin yang pertama yang harus dilakukan secara komprehensif. Nah, yang kedua adalah di dalam tatanan ini tentu ini kan jadi turunannya ini tentu kan nanti ke dinas nanti ke sekolah nanti ke komite, atau dalam hal ini orang tua, dan orang tua ke siswa. Nah, dalam hal ini kesiapan termasuk juga pemahaman potensi risiko ini harus sampai kepada mahasiswa. Jadi artinya apa? Ada proses orientasi, ada proses sosialisasi yang masif dalam hal ini, bahwa pembelajaran ini tidak sama dengan masa yang tidak pandemi gitu. Ini yang harus diingat betul. Jangan sampai nanti yang kata Pak Sukri Umar tadi, ketika orang siswa ini secara psikologis hampir ya dikatakan setahun tidak ada interaksi ini, ketika ini dilepas, malah terjadi euforia itu. Dan dikira ini pandemi sudah selesai, padahal belum. Nah, proses komunikasi seperti ini harus dipahami betul sampai ke mahasiswa, tidak hanya ke komite saja. Tentu ada juga tanggung jawab orang tua akan menjelaskan, bahwa pembelajaran tatap muka kondisi awal tahun ini adalah bukan kondisi yang seperti biasa, ini adalah kondisi pandemi. Kita harus mematuhi ini. Nah, ini harus sampai. Ini yang paling berat. Ini saya katakan, kita bicara COVID ini yang paling berat. Bukan bicara kita mendeteksi, tapi memberikan pemahaman yang benar terhadap potensi risiko dan kesiapan dari penyelenggara sendiri. Nah, ini poin yang kedua saya sampaikan. Nah, terus satu lagi adalah di dalam nanti memberikan kepada baik ke sekolah dari dinas dan ke orang tua, ini juga dipastikan betul pengawasannya, Pak Suminda dan Pak Sukri. Pengawasan ini menjadi penting. Karena apa? Ini bukan orang dewasa. Itu yang perlu diingat. Ini adalah anak-anak. Kontrol itu tidak bisa di individu anak itu, tapi tentu adalah pihak sekolah nantinya.
Nah, ini yang harus dijelaskan kepada orang tua sejauh mana kesiapan sekolah dalam pengawasan protokol kesehatan itu, termasuk juga pembatasan yang dibuat. Ini poin kuncinya. Berbeda ketika mungkin orang dewasa kan agak berbeda. Ketika kita melihat ini adalah anak-anak gitu. Nah, ini yang ketiga saya melihat. Terus satu yang belum dipertimbangkan oleh mungkin Mas Menteri ya, atau dalam hal ini mungkin gugus pusat yang belum dipertimbangkan, ini perlu dicatat betul ini saya menyampaikan ke media juga bahwa tanggal awal Januari itu tanpa kita sadari itu kan setelah libur panjang. Perlu diingat Pak, libur panjang itu adalah ketika mobilitas orang banyak bergerak, termasuk anak-anak. Kita melihat potensi jumlah kasus itu ketika 3 minggu atau 2 minggu sesudah masa itu. Jadi saya katakan kalau langsung masuk Januari, saya kira harus di-assessment betul. Timingnya nggak tepat. Kita nggak bisa melihat kemungkinan jumlah peningkatan kasus ketika kita melihat korelasi jumlah mobilitas orang dengan peningkatan kasus itu secara nyata berkorelasi. Kita baru bisa melihatnya ketika 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah itu. Artinya apa? Assessment perlu dilakukan 2 minggu atau 3 minggu pertama awal Januari itu gitu loh. Kenapa? Nanti libur panjang akhir Desember itu. Jangan-jangan nanti pas buka sekolah orang anak-anak maupun juga guru malah membawa virus ke dalam sekolahnya. Kalau kita tidak assessment dengan benar. Nah, sama juga kita banyak evidence yang kita nilai selama ini ketika awal Agustus terjadi puncak kasus dan dilihat sebelumnya itu adalah libur panjang, orang banyak bergerak di tempat-tempat yang sifatnya publik dalam hal ini. Oke, itu poin-poin keempat yang harus saya ingatkan dan itu tidak dipikirkan selama ini sama tim gugus bahwa sebelum menyongsong kuliah tatap sekolah tatap muka ini tentu kondisi yang libur panjang ini menjadi potensi di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah yang dari catatan saya. Nah, yang perlu dipertimbangkan nanti oleh sekolah maupun juga komite adalah kebiasaan dan psikologis dari siswa sendiri. Nah, kalau kita runut dalam potensi secara epidemiologis nanti, pertama adalah ada budaya misalnya salaman, ini kan tanpa sadar nanti. Terus ada nanti saling meminjam peralatan, apakah sudah dipertimbangkan itu. Terus ada nanti masa istirahat dan juga jajan di sekolah. Nah, ini tanpa sadar ini seperti apa yang kita bayangkan itu anak-anak akan nanti tanpa sadar itu terbiasa karena selama ini. Nah, terus di sisi lain adalah yang dari catatan kami yang kita bisa melihat nanti tentu juga bagaimana nanti jajanan sekolah ini. Nah, apalagi juga secara ini itu juga apakah perlu kita buat SOP, kita sarankan anak-anak membawa bekal dari sekolah. Apalagi nanti akan berinteraksi ya kalau sekolahnya ketat di dalam mengelola atau mengawasi anak ini untuk jajan dari luar gitu. Tapi kalau tidak terkontrol ini juga kita belum tahu juga orang yang berjualan ini punya potensi atau tidak nanti ke depan. Nah, selanjutnya adalah tadi saya katakan yang terakhir nih Bu Anda, yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah, saya minta itu memang ada proses orientasi pada anak-anak ini. Jadi sama dengan di kampus juga itu, saya kira di sekolah juga penting orientasi di dalam bahwa kita ini sekolah tatap muka sekarang ini tidak sama dengan tatap muka kita ketika pandemi tidak terjadi. Itu perlu orientasi itu. Dan kita perlu memahami kepada anak-anak termasuk juga orang tua. Nah, yang paling berat adalah tadi dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat mengatakan Pak Suindra. Siapan Pak Suindra mengatakan bahwa bagaimana dengan izin dari orang tua ini. Artinya apakah keberterimaan dari orang tua menjamin anaknya ini adalah mau untuk tatap muka itu. Dan itu tidak mudah. Perlu penjelasan dari pihak sekolah maupun juga komite yang bisa meyakinkan orang tua murid, termasuk juga sekolah sendiri bahwa secara kapasitas siap dalam
menyelenggarakan sekolah untuk buka secara luring. Itu yang paling penting poinnya, dan saya kira itu juga harus bersama-sama dengan apakah terkait nanti pihak dari dinas kesehatan atau dinas pendidikan sendiri, SOP-SOP yang akan dibuat nanti di dalam penerapannya. Nah, ini yang menjadi penting yang perlu dipertimbangkan nanti ke depan. Saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih ya Pak Devriman Jafri. Ada beberapa poin memang yang sudah saya catat juga Pak ya. Pertama itu adalah kebijakan memang yang sudah bukan ditimbulkan, tapi kebijakan yang sudah dibikin oleh Menteri dalam SKB itu sudah menyediakan rambu-rambunya, cuman memang pelaksanaannya tetap di daerah ya Pak ya, lalu di komite sampai ke siswanya. Jadi memang benar-benar sampai ke tingkat bawah itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Lalu pemahaman potensi risiko memang harus sampai ke siswa melalui proses sosialisasi yang masif, dan bukan cuma masif tapi tepat, sehingga semua pihak, terutama siswanya nih dan orang tua itu benar-benar paham bahwa ini sekolah balik lagi seperti dulu bukan karena pandeminya berakhir, tapi ada orientasinya harus seperti itu ya. Jadi sosialisasinya memang harus masif dan tepat. Kemudian juga pengawasan, poin yang sangat penting ini, karena we are dealing with kids ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kita bukan dealing atau bukan berurusan dengan orang yang sudah mengerti, tapi kita bicara bersama tentang anak-anak sekolah yang usia SD, SMP, SMA, yang dibilang SMA sih oke lah ya, udah mulai mengerti. Cuman kalau anak-anak kita yang SD, yang SMP juga yang masih belum terlalu dewasa, yang mungkin belum terlalu paham sejauh kita memahami tentang pandemi ini, juga akan menjadi penerima risiko yang paling besar ya kalau mereka memang tidak mengerti. Kemudian kebiasaan-kebiasaan dan psikologi siswa jajan di sekolah. Tapi kayaknya jajan di sekolah kantinnya tadi kata Pak Suindra ditutup ya saat ini ya. Saat nanti sekolahnya sudah bertatap muka juga, dan kebiasaan-kebiasaan ini juga memang harus diorientasikan gitu. Harus ada transisinya, harus jelas begitu ya, bahwa ini belum berakhir pandeminya dan kita masih tetap harus waspada. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand, atau silakan kalau mau ketik di chat juga boleh. Silakan ya, ini sudah ada partisipan, ini sudah ada 20-an orang, 19 orang partisipan. Silakan, ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada yang bertanya atau masih mengetik pertanyaannya, saya mau ke Pak Suindra dulu. Pak Suindra, saya mau tanya dong Pak, tadi poin-poin yang disampaikan oleh Pak Devriman Jafri tadi kan soal pemahaman potensi resiko yang memang harus sampai ke siswa. Nah, proses sosialisasi apa sampai saat ini yang sudah dilakukan oleh Didikan Sumber bersama dengan Dinas Pendidikan di daerah ya, yang memang akan membuka sekolah ini, sekolah tatap muka. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Anda. Jadi kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sekarang berdasarkan semenjak adanya Sianpers dari Kemendikbud terkait SKB 4 Menteri itu, kita sekarang dalam tataran persiapan. Jadi persiapan barangkali nanti kita akan koordinasi dulu dengan Pak Gubernur, kemudian kita minta penunjuk beliau, tapi secara umum persiapan kita adalah langkah-langkah yang strategis yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita siapkan konsepnya dulu, pembelajaran tatap muka itu seperti apa. Kemudian biasanya kita dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera mengeluarkan semacam buku panduan. Jadi panduan pembelajaran tatap muka di semester 2 sesuai berdasarkan kebijakan 4 menteri tadi. Nah, kemudian yang kedua kita akan koordinasi dengan kepala dinas pendidikan kabupaten kota, membicarakan kondisi daerahnya masing-masing, lalu tingkat kesiapan daerah terkait pembukaan tatap muka di seluruh kabupaten kota. Lalu di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangan Pergub Undang-Undang Nomor 3 2014 bahwa kewenangan pengelolaan SMA, SMK, SLB itu ada di provinsi. Nah, sesuai kewenangan nanti SMA, SMK, SLB itu kita nanti koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas yang merupakan perpanjang tangan pembantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinasikan dengan kepala sekolahnya di daerahnya masing-masing. Jadi nanti
itu bervariasi. Kita ada 19 kapota. Nanti kondisi dalam masing-masing itu akan kita koordinasikan. Nah, ketika kebijakan apapun yang pada akhirnya ditetapkan oleh pemerintah setempat, itu kita akan ikuti. Nah, bagi sekolah yang tatap muka atau daerah tatap muka, itu memang kita akan sangat ketat sekali protokol COVID-nya. Karena sesuai judul kita hari ini, kita tidak mau nanti sekolah itu menjadi klaster baru. Nah, klaster baru, apalagi anak SD seperti kan sampai Pak Devri tadi dan juga Pak Sukri. Kalau kita ada SMA ya barangkali bisa kita pahami, ya kan? Tapi kalau SD SMP nanti tentu itu yang kita koordinasikan dengan kepala dinas kabupaten kota masing-masing. Lalu yang kedua nanti tatap muka itu dengan SOP yang ketat, seperti yang sampaikan tadi itu 3M-nya jalan, termogannya juga kemudian 1 jam pelajaran itu berapa? Kalau sebelum kalau di semester 1 kemarin ada yang tatap muka, itu kita mempedomani surat Perdana Menteri nomor 15 2020, yaitu lama siswa di sekolah cuma 4 jam. Kemudian 1 jam pelajaran yang tadinya 45 menit kita jadikan 30 menit. Kemudian satu kelas itu diisi hanya 18 orang. Karena sesuai data Dapodik kita, satu kelas itu rombelnya kan 36. Jadi belajar separuhnya. Jadi separuh dia belajar di sekolah, separuh rumah. Bagi yang belajar di rumah di jam yang sama, itu diladeni oleh gurunya dengan portal atau dengan daring begitu, atau dengan Google Classroom. Kemudian sekolah itu kita pastikan steril. Ya, kita pastikan steril. Tidak ada COVID di situ, sekolah itu steril. Jadi kalau seperti kita sampaikan tadi, pemirsa yang kita hormati, hari Minggunya kita pastikan dulu. Jadi kita minta nanti kepala cabang dinas kerjasama dengan Korwas atau pengawas untuk mencek kesiapan sekolahnya masing-masing. Pastikan di situ ada protokolernya, ada SOP-nya, pastikan ada termogannya, ada hand sanitizer-nya, ada cuci tangannya, ada aturan pemakaian masker. Karena masker ini penting juga nih Mbak Anda, kan anak-anak yang namanya anak nanti karena masker temannya cantik dipinjamnya. Nah, kan ini masalah nanti. Ya Pak Sukri. Jadi dipinjamnya masker temannya. Nah, karena bagus kan. Atau nanti habis pakai pinjam aja dibawa pulang. Nah, ini. Nah, bagi siswa yang punya masker yang dibuang misalnya seperti masker kesehatan itu di mana dibuang gitu. Ya. Jadi ini sangat kita sampaikan. Lalu kita juga akan sosialisasi dengan komite. Jadi kita sampaikan komite perwakilan daripada orang tua siswa, bagaimana SOP. Karena orang tua siswa itu, dia yang mengendalikan dan kontrol anak-anaknya di rumah. Ya, Mbak Adi. Jadi orang tua di rumah dia punya SOP juga. Sekembali anaknya di sekolah, apakah dia ganti pakaian langsung cuci, sampai di rumah ganti pakaian langsung mandi misalnya kan? Atau dia ada gejala-gejala yang tidak bagus dari anaknya, apakah suhu tubuhnya atau demam dan segala macam, maka orang tua juga kita minta melalui komite untuk ada SOP juga di rumah gitu. Cuman SOP yang kita buat itu kita pingin SOP yang tidak menakutkan, bukan SOP yang merusak psikologi siswa, tetapi kita tanamkan sebenarnya dengan pola-pola kesehatan bahwa menjaga kesehatan itu penting. Jadi kita tidak boleh takut dengan virus, tapi kita jaga diri kita, keselamatan diri kita dari serangan virus itu. Nah, kita juga sampaikan bahwa karena rata-rata Mbak Ani dan Pak Suki dan Bapak Aceh semua, ini kan masalahnya COVID itu berhubungan dengan kematian. Jadi rata-rata kan orang ke sana perginya. Nah, jadi bagaimana konsep-konsep COVID itu, kemudian bagaimana bentuk serangannya, bagaimana gejala-gejalanya, bagaimana mengantisipasi dan pengobatannya. Kita minta Kepala Satuan Pendidikan dan Sekolah berkoordinasi dengan Satgas tempat. Apakah Satgas di kecamatan atau Satgas di kabupaten kota. Jadi koordinasinya harus jelas, termasuk dengan pemerintah setempat, apakah kecamatan atau kabupaten kota. Jadi kalau ada nanti anak tergejala, misalnya suhunya 28, kita dihadiri ke sekolah, nah tindakannya seperti apa? Jadi intinya adalah pada tahap sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kap Kota, koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sekolah, pengawas, juga koordinasi dengan komite. Termasuk barangkali dengan Dewan Pendidikan itu sendiri ya Pak Sukri. Karena di Dewan Pendidikan kita itu alhamdulillah Mbak Anda itu orang-orangnya cukup peduli dan paham dengan pendidikan. Kontribusinya sangat banyak sekali dalam membantu kita berpikir dan bertindakan kebijakan-kebijakan yang disampaikan Provinsi Barat gitu. Jadi barangkali begitu rencananya Mbak Anda. Jadi kita mau nanti ada semacam panduan yang jelas, ada protokol yang jelas. Kemudian sekolah itu akan kita monitoring dan setiap minggu melalui kepala cabang atau pengawas Mbak Anda.
Ya, Mbak Anda. Oke, baik. Ini juga dengan pertanyaan dari partisipan kita ya, ada Rin, ini Bapak Rin atau Ibu. Tadi sudah langsung terjawab Pak tentang anak-anak ini kan kalau keluar dari rumah memang pakai masker, tapi saat mereka ketemu sama teman-temannya tuh udah mulai, karena udah lama nggak ketemu mungkin ya, kemudian dilepas, kemudian mereka berkumpul-kumpul dan sehingga sulit untuk melaksanakan 3M ini. Nah, pengawasannya seperti apa nanti di sekolah, tapi tadi sudah terjawab ya, karena memang nanti di sekolah pengawasan seperti itu akan tetap dilakukan ya, sudah terjawab. Baik Pak, ini ada hal yang penting yang paling strategis kalau menurut saya ya, dari pembahasan Pak Jafri tadi, soal timing loh Pak. Ini kan Januari direncanakan mau running ya Pak ya untuk pembelajaran tatap muka. Sementara di akhir tahun ada libur panjang yang memang kita tahu deh kalau libur panjang kan di Indonesia bukan cuma di Sumatera Barat sih, coba di seluruh Indonesia kalau udah libur panjang orang-orang pasti akan liburan kemana-mana gitu. Yang dikhawatirkan kan saat mereka sudah kemana-mana, kemudian di Januarinya sekolah, jangan-jangan mereka membawa virus dan sebagainya tadi sudah disampaikan. Apakah mungkin di Januari itu diundur lagi karena memang timingnya tidak tepat bagi Sumatera Barat nih Pak? Atau memang mau nggak mau kita harus ngikut? Kalau mau nggak mau harus ngikut, bagaimana asesmennya nanti Pak? Yang tepat agar kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Devriman tadi, kemudian juga Bang Sukri juga seperti itu ya, tidak jadi. Gimana Pak? Ya, makasih Mbak Ana, pemirsa yang kami banggakan, pemirsa di rumah juga. Jadi makanya pada kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, itu kita nanti akan ada semacam sosialisasi. Kita minta kerjasama dengan orang tua Mbak Ana. Jadi orang tua kita itu juga mesti disiplin dia. Bagaimana dia memberikan semacam aturan, menjadikan semacam protokoler kepada anak-anaknya. Jadi ketika anak keluar dari rumah, dia ke sekolah, dia harus ada pesan-pesan kesehatan gitu. Ya. Kemudian kita juga minta kepada keluarga di rumah, ya melalui komite nanti, mungkin bantuan dari media juga bisa. Di kondisi sampai ini kan orang tua kita di rumah para mendengar ini. Karena sudah kita melihat dampak kemarin libur panjang tanggal 26 ya, 4 hari kemarin kita di Sumatera Barat melonjak apanya, grafik COVID-nya. Ini pembelajaran buat kita di Provinsi Sumatera Barat, karena dengan suasana libur itu orang tua punya agenda. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan juga Mbak Anda, ini mohon maaf di Pak Supri dan Pak Devriman, justru yang liburan itu kan orang-orang yang pendidikannya bagus Mbak Anda. Rata-rata orang yang punya mobil. Kalau di kampung-kampung ya Pak Sukri di Jambak di Luang tuh malu ada libur. Nah, ada kampung saya Mbak Anda di Canduang Bukit Batabua tuh enggak ada libur. Malah kita pulang kampung itu malah ke sawah kan, memetik cabai, bantu orang tua melihat padi segala macam, berjemur dia. Maka otomatis tingkat sebaran virusnya rendah dan imunnya tinggi. Justru yang libur itu kan orang-orang tua yang ada di kota. Itu termasuk barangkali agenda. Kalau saya Mbak Ana, walaupun di ini saya tidak punya agenda, saya Pak Sukri di rumah libur dengan anak-anak saya. Kalau libur dari rumah saja gitu, ya kan? Justru yang libur tuh Mbak Ana kan kadang-kadang orang tua kita yang paham, dia punya mobil, dia punya kemampuan untuk pergi kemana-mana, homestay kan? Artinya Pak Suindra, apakah mungkin kita menunda Sumatera Barat deh, karena kan Bapak dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat, pertimbangan tadi, apakah mungkin kita menunda seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu lah setelah akhir tahun itu, baru kita sekolah tatap muka, atau kita ngikut aja dari pusat gitu? Bukan begitu Mbak Anda, bukan menunda atau ikut aja, tidak boleh. Kita kan mesti paham dulu aturannya. Jadi tadi sudah kita sampaikan, kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur. Apa arahan dan petunjuk beliau itu kita akan bahas dan akan kita ikuti. Tapi kalau kita ambil rohnya SKB 4 Menteri itu, Mbak Anda, itu kan jelas-jelas sampai ke sana, itu keputusannya itu ada di pemerintah setempat. Pemerintah setempat itu lebih kepada wali kota dan bupati, karena mereka yang tahu persis sekolah-sekolah kita berada di pemerintah kota. Ya, Kota Padang ini wali kotanya, Padang Pariaman dengan bupatinya.
Jadi kita Baik, Pak. di situ. Jadi Oke. memang nanti kita akan coba mungkin koordinasi dengan itu, tapi kita di Provinsi sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah apa yang akan kita ikuti ketika nanti tatap muka, ini polanya. Ketika nanti tempat dia akan daring, ini pula strateginya. Itu sudah kita siapkan dalam bentuk nanti semacam panduan pembelajaran di semester 2. Begitu maknanya. Berarti memang tergantung kepala daerah ya, Pak ya? Tergantung, Koordinasi jadi kata kunci yang tadi, ya. tergantung Baik. kepala daerah, Baik. kemudian izin orang tua. Baik, Pak Suindra, untuk pelibatan media dalam sosialisasi nanti apakah ada? Lalu kan tadi Bapak kan bilang sosialisasinya nanti kita melalui komite sekolah, kemudian ada orang tua, kemudian itu ya. Kalau media, bagaimana peran media dalam hal ini untuk mensosialisasikan ini, Pak? Terima kasih, Mana. Kami yakin dan percaya media itu kan sebuah unit kerja yang punya program nyata juga. Mereka yakin saya media-media kita ini kalau boleh kita arahkan ya memberikan semangat kepada orang tua dan siswa kita bahwa pandemi, kalau kami di provinsi Mbak Anda itu kita punya moto itu COVID tidak menghalangi mutu pendidikan. Makanya kemarin di Singgalang kemarin kan keluar berita kita tanggal 26 bahwa justru ada prestasi-prestasi pembelajaran lancar yang tetap saja diperoleh siswa kita, baik guru, kepala sekolah, siswa begitu. Nah, namun demikian tentu di pandemi itu kita yakin dan percaya semua orang tidak bisa berpikir ideal, ya kan? Dan kebijakan nasional pun mutu pendidikan tidak lagi diukur dengan angka gitu. Karena ke depan kita akan coba AKM, asesmen komisi minimal dan survei karakter, justru potensi-potensi siswa itu tidak bisa di-ranking. Makanya UN ditiadakan lagi. Kalau kemarin kan sekolah yang bagus adalah sekolah yang nilai UN-nya tertinggi. Nah sekarang tidak ada, jadi sudah ada semacam pergeseran paradigma terhadap pendidikan kita itu. Jadi siswa yang hobi main basket, yang hobi main gitar, hobi seminar, hobi berpuisi dan pidato itu tidak mungkin kita ranking kan begitu. Mereka hidup dengan potensinya masing-masing. Jadi arah kita sekarang pendidikan kurikulum 2013 itu 4C itu dia. Kita dapatkan siswa yang kritis, siswa yang mampu berkomunikatif, siswa yang mampu berkolaborasi, dan siswa yang mampu untuk berkomunikasi dengan sejawat itu. Artinya kita arahkan. Jadi kalau Pak Gubernur menyampaikan seperti ini, tidak ada COVID, dunia akan seperti ini. Itu 4.0 dan 5.0 itu akan menjadi digital. Maka nanti kelas-kelas maya, belanja online, buka lab, semacam itu kan sudah semakin dekat begitu. Jadi kita sebenarnya pendidikan siap. Jadi siap dan mempersiapkan siswa, guru dan kepala sekolah kita untuk hadir bersama-sama di dunia digital. Kalau tadinya mereka adalah kulit tinta, itu COVID merubahnya menjadi kulit digital. Begitu, Mbak Anda. Baik. Oke, baik. Saya mau ke Bang Sukri. Bang Sukri sebagai Dewan Pendidikan, sejauh ini yang selain pengawasan kepada siswa, kemudian tuntutan adanya standar yang fair, kemudian standar yang baik begitu yang bisa diterapkan, apalagi suara-suara dari orang tua begitu yang paling sering keluar, yang dikhawatirkan mungkin ada sampai nggak ke Dewan Pendidikan gitu. Bang Sukri, silakan. Baik, Mbak Anda, makasih. Yang jelas sesuai dengan fungsi kita kan menampung seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik itu secara individu maupun itu secara kelembagaan, baik secara perorangan maupun kita kolektif sebagai Dewan Pendidikan. Nah, apa yang Mbak Anda sampaikan tadi, memang orang tua itu sebagian sekarang ini sudah justru mengkhawatirkan ini posisinya udah dua nih, khawatir anaknya takut sakit karena COVID-nya, tapi khawatir juga anak-anak mereka itu menjadi anak-anak yang lost generasi. Nah, bagaimanapun katakanlah ada pihak yang mengatakan bahwa pola pendidikan secara daring itu sudah berjalan seperti apa adanya, kemudian mungkin mengatakan sudah berjalan dengan baik, tapi ternyata orang tua itu banyak yang khawatir. Kalau pola seperti ini berlanjut terus, mereka takut anak-anak mereka itu menjadi anak-anak yang generasi yang hilang seperti itu. Karena misalnya kalau di SMK, katakanlah di SMK itu tanpa praktek itu percuma. Nggak mungkinlah sekolah SMK
pelajarannya selalu daring, tidak ada prakteknya, misalnya tata boga, apa yang mereka dapatkan. Nah, kira-kira seperti itu masukan yang kita terima. Lalu anak-anak itu sudah cenderung sekarang istilah mereka itu mager, malas gerak. Jadi bagi yang memang dikunci di rumah itu betul-betul mengunci diri. Mereka tidak seolah tidak mau beraktivitas dan segala macam. Nah, tentu ini selain menjadi sebuah harapan bagi orang tua yang ingin anaknya kembali bersosialisasi. Kalau dulu kan kita ini kan makhluk sosial. Sekolah itu kan bersosialisasi. Bisa saja belajar dari rumah kata mereka, tapi tanpa ada sosialisasi, mereka kan tidak seperti makhluk sosial yang sesungguhnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana? Sebenarnya sama kayak kita juga ya. Iya. Sama kayak kita juga kerja juga dari work from home terus kan nggak enak juga ya Bang ya. Nah, ada sisi positif. Silakan aja tuh. Ada sisi positif yang sebetulnya dapat kita ambil siswa atau guru atau orang tua yang selama ini melek teknologi, tidak mengerti dengan daring dan segala macam. Guru kan sudah mau tidak mau kan mengupdate diri. Mereka bisa beradaptasi dengan teknologi dan seterusnya. Anak-anak juga seperti itu. Nah, hal yang positif seperti ini tentu bisa ditindaklanjuti oleh pihak dinas, pihak sekolah di sekolah masing-masing. Jadikanlah itu kegiatan positif bagi siswa. Misalnya, kalau mereka memang hobi teknologi, mungkin kalau selama ini di sekolah belum ada kelompok-kelompok studi IT, sekarang sudah bisa dibentuk kelompok studi IT itu. Lalu kalau mereka hobi berolahraga, saya pikir diberikan kebebasan berolahraga dengan standar yang ada. Tapi yang penting kita harus memberikan pemahaman seperti yang disampaikan Pak Defriman. Siswa-siswa sekolah pada saat ini adalah dalam kondisi yang sepenuhnya aman dari COVID-19. Bagaimana mereka mensemboyankan dirinya, sehat berangkat dari rumah, sehat pulangnya. Jadi mereka harus cinta ke sekolahnya, tapi juga menyayangi orang tua dan keluarga mereka. Nah, seperti apa caranya? Tentu ini harus ditanamkan pada diri siswa, anak-anak kita. Setiap hari harus kita updatekan informasi itu. Bila perlu Pak Suindra, barangkali siswa itu kita jemur pagi-pagi itu dulu Pak. Setelah mereka datang, berbaris dulu. Saya masih ingat kita di SMP, di SD, kan senam pagi dulu, SKJ 88. Ya ampun, kelihatan umurnya Bang. Ya, Pak Defriman kan paham nih, kan mereka COVID itu takut dengan panas pagi itu kan. Nah, kenapa itu tidak kita budayakan lagi? Pagi senam, ambil jarak, berolahraga dulu siswa itu, lalu langsung masuk kelas. Jangan berikan waktu untuk berkonsultasi lama-lama dengan sesama teman, tidak ada jeda misalnya, tidak ada istirahatnya, 2 jam mata pelajaran, langsung pulang. Nah, di rumah bagaimana SOP yang mereka harus lakukan, ganti baju, mandi, dan segala macam, cuci tangan. Nah, artinya yang kita tanamkan, mereka sehat berangkatnya ke sekolah, pulangnya jangan bawa penyakit, seperti itu. Begitu demikian. Baik, keren. Ini ada pertanyaan ya untuk Pak Suindra nih. Ini dari Ibu Apriani Rashidin. Kami sebagai orang tua amat mendukung rencana kembali ke sekolah bagi anak-anak kita di awal tahun ini, Pak. Untuk materi pelajaran yang diharapkan ini diharapkan para guru tidak langsung melanjutkan materi yang telah diberikan di daring, namun sebaiknya ulangi lagi atau dijelaskan secara ringkas lagi materi-materi tersebut secara langsung, karena terus terang Ibu Apriani ini nggak yakin kalau anak-anak sepenuhnya paham dengan materi melalui daring itu. Ini karena orang tua kan selama pandemi ini jadi guru juga di rumah ya Pak ya, jadi mungkin sangat paham nih kondisi anak-anak di rumah. Ini juga menarik ya Pak, bagaimana metode pembelajaran nanti? Apakah lanjut atau kita ada ringkasan ulang dari awal? Makasih Mbak Ana. Jadi memang itu kalau kita boleh ambil istilah tuh Mbak Ana, namanya bridging course itu. Ya, ya Pak Sukri, menyambungkan kembali konsep-konsep pembelajaran yang barangkali belum tersambungkan. Jadi ketika dia masuk semester 1 nanti kita bridging namanya. Jadi kita minta nanti kepada sekolah dan guru-guru kita untuk diagnosis tes, mungkin semacam tes diagnosis sejauh mana ketercapaian KD-KD target kurikulum semester 1. Nah, ketika ada nanti yang KD-KD atau materi yang belum tuntas oleh siswa, itu nanti akan kita bridging di semester 2.
terutama bukan membeda-bedakan. Saya takut nanti bilang tidak adil Pak Sukri ini. Cuma secara konsep Pak Sukri memang siswa 11 maaf Pak Sukri. Siswa kelas 11 ini untuk SMA kan dia masuk perguruan tinggi. Misalnya Pak Sukri punya anak di SMA sekarang kelas 12. Karena orang tuanya bagus, dia ingin anaknya masuk UI atau ITB misalnya, perguruan tinggi yang apalah gitu, atau UNAN. Tentu dia ingin konsep-konsep untuk menyambungkan kembali bagaimana tes masuk perguruan tinggi itu dikuasai oleh siswa kita. Jadi Mbak Anda itu namanya nanti kita punya program bridging itu untuk siswa kita, KD-KD yang tidak tuntas. Karena di sekolah itu dia punya KKM namanya Mbak Anda. Kriteria keputusan minimal di sekolah itu. Bagi siswa kita yang tidak tuntas, sebenarnya walaupun di semester 1 pun Mbak Anda kita sudah punya programnya klik siswa atau klinik belajar. Jadi di PJJ Learning daring dan kombinasi itu, anak-anak kita yang pada saat di penilaian hariannya atau mid semesternya, ada KD yang tidak tuntas atau materi-materi yang tidak dimengertinya, dia boleh sebenarnya datang ke sekolah. Tapi seizin orang tua dengan protokol COVID yang ketat, nanti diladeni oleh guru mata pelajaran terkait, membantu siswa kembali memahami konsep apa gitu. Walaupun kondisinya di daring atau daring ya, tapi dia bisa ke sekolah, itu dibenarkan sesuai aturan. Nah nanti untuk semester 1 ini, bagaimana memastikan ketersambungan materi tadi, itu insya Allah Mbak Anda akan kita coba, terima kasih juga masukan dari teman-teman media, itu menjadi prioritas kita nanti ya. Karena kalau langsung saja nanti kan ada materi yang tidak firm bagi siswa, tentu akan berpengaruh terhadap penilaian hasil belajarnya ke depan. Karena bagi siswa kelas 12 itu semester 5 itu sangat berpengaruh sekali nilai rapornya untuk keberlanjutan, apalagi dia mau masuk perguruan tinggi melanjut SNPTN. Begitu Mbak Nah. Oke, baik. Ada bridging course ya istilahnya ya Pak, akan diulang lagi secara ringkasan begitu. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lenggo Geni ya. Bagaimana tanggapan dan solusi Pak Indra tentang kekhawatiran orang siswa anaknya belajar tatap muka? Itu kemudian pertanyaan untuk Pak Dev. Saya ingin ketegasan Bapak saja sebagai orang tua. Setuju atau tidak sekolah tatap muka dimulai di tengah pandemi ini? Silakan kita ke Pak Suindra terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Mana, terima kasih. Bagaimana Bapak menjawab atau tanggapan Bapak? Ya, makasih Lenggo ini yang ikut berpartisipasi di sini. Ini memang satu hal yang sangat prinsip sekali ini Mbak Anda dan pemirsa yang saya hormati. Jadi kekhawatiran orang tua kita ini. Makanya tadi kita sampaikan bahwa di rumah selaku orang tua memang harus juga ada semacam ketegasan. Ketegasan yang saya maksud itu adalah apakah dia mengizinkan anak-anak kita itu untuk belajar di sekolah dengan kondisi yang seperti itu. Karena di SKB 4 Menteri itu memungkinkan ketika walaupun dia sudah tatap muka, ada instruksi wali kota bupati masing-masing daerah setempat, lalu orang tua belum yakin dengan kondisi anaknya secara personal atau individu, itu memungkinkan membenarkan dia tidak anaknya tidak usah ke sekolah. Nah, tidak usah ke sekolah bukan berarti dia tidak belajar. Nah, jadi tetap belajar dia kita layani dengan moda daring. Karena sekolah-sekolah kita dan kita di Provinsi Sumatera Barat sudah punya portal, nanti anak masuk ke link ke sana, nanti guru-guru dia ketemu dengan gurunya secara Zoom meeting, nanti ada e-modul, ada video-video pembelajaran, dia bisa berkomunikasi langsung dengan gurunya. Dia berkomunikasi tidak semacam video call, tetapi pembelajaran betul dari perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi dan selanjutnya. Jadi untuk kekhawatiran orang tua kita tadi, makanya kita mungkin masukkan juga nih Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa yang saya hormati, makanya di setiap kesempatan kita rapat koordinasi dengan semua sekolah. Kemarin saya ketemu dengan EMP di Padang Pariaman Pak Sukri, saya sampaikan sebenarnya ada hal yang prinsip yang perlu kita tanamkan kepada jiwa siswa kita itu pemahaman karakter religiositas. Religi yang saya maksudkan itu adalah bahwa segala sesuatu itu terlepas daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanamkan semangat itu kepada anak kita, maka anak kita ajak dia ibadah sekuatnya, berdoa, salat duha,
kemudian ada bahwa segala sesuatunya itu adalah memang di bawah keyakinan kita pada Yang Maha Kuasa. Jadi kita beri semangat anak kita beri motivasi anak kita tersebut, dan secara di sekolah juga ada mata pelajaran biologi itu yang bisa memaparkan virus itu apa. Jadi dia bisa pelajari itu karakter daripada virus. Sehingga dia bisa melakukan antisipasi atau preventif bagi siswa kita. Nah, kalau orang tua di rumah, kadang-kadang begini Mbak Anda, anaknya berani ke sekolah, itu orang tuanya nggak berani gitu, kan gitu. Anak kita tuh saya ketemu dengan siswa Mbak Anda, Bapak yang pemirsa yang saya banggakan, kita di provinsi punya program lagi itu Pak Sukri yang kita lakukan namanya program Sapa Siswa Sapa Guru. Jadi Bapak Kepala Dinas itu turun ke lapangan hari Jumat dan Sabtu, kita sapa guru kita, datang sekolah dengan kepala sekolah, siswa juga kita sapa dengan webinar. Nah mereka rata-rata, kadang-kadang malah mereka nggak takut saya lihat dengan virus anak-anak kita ini, ya kan? Dia kemana-mana saja itu. Cuman orang tua yang khawatir, yang takut gitu. Jadi memang perlu pemahaman kita di sini Mbak Anda kepada orang tua kita. Mari kita lepas anak kita dengan doa, kita lepas anak kita dengan motivasi semangat yang kuat. Sebab dengan doa dan motivasi yang kuat akan menumbuhkan imun anak-anak kita tersebut. Kemudian bagaimana konsep-konsep atau terkait dengan virus itu sendiri, dia bisa bahas sebenarnya anak kita yang jelas. Anak kita sekarang sudah anak milenial yang paham sekali, dia bisa belajar virus dengan Google-nya. Dia bisa belajar virus, mengantisipasi dan bagaimana pencegah. Dia tahu sebenarnya anak kita tersebut. Cuma sekarang kita orang tua tidak usah khawatir, tapi kalau memang tidak memungkinkan yang saya maksud tadi adalah mungkin ada anak kita yang memang memiliki penyakit bawaan, dia mungkin asma, mungkin dia kondisi fisiknya yang kurang bagus, atau sering demam, itu perlu pemantauan yang jelas dari orang tua kita. Jadi Mbak Linggogeni, selaku orang tua saya rasa berilah anak kita penguatan. Sebab kalau orang tua yang khawatir, tentu anak kita lebih khawatir lagi gitu. Sementara dia harus tetap belajar di zamannya. Jadi memang begini zamannya sekarang dulu. Begitu Mbak Anda. Oke, baik. Kita dengar juga dari Pak Dev ya, Pak Nilai Gogeni mau penegasan aja nih sebagai orang tua juga, sebagai pakar juga, setuju atau tidak sekolah tetap akan dilakukan di tengah pandemi? Terima kasih Mbak Anda. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Nilai Gogeni ini, saya ingin lagi dari proses assessment tadi ya, yang katakan Pak Sendra tadi adalah yang pertama tentu untuk bicara assessment itu tentu kan pemerintah daerah akan mempertimbangkan dari apakah tim gugus atau memang dinas kesehatan. Artinya memang dinas pendidikan hanya menerima dari assessment secara epidemiologis maupun juga sistem kesehatan yang ada. Nah, tapi di sisi inilah yang harus matang. Tentu dinas pendidikan tidak kapasitas dalam hal itu untuk dalam menetapkan apakah dibuka apa tidak. Sedangkan apa fungsi dari dinas pendidikan adalah kesiapan dan skenario yang dibuat dalam pengawasan nanti proses pembelajaran ini yang perlu dimatangkan dan disosialisasikan kepada komite sekolah dan termasuk juga siswa dalam hal ini. Nah, itu yang menjadi jadi ranah-ranah assessment apakah ini kita buka apa tidak, itu adalah tim gugus dengan dinas kesehatan. Sedangkan yang dibuat dinas pendidikan adalah bagaimana skenario kesiapan protokol kesehatan dan pengawasan di dalam proses pembelajaran nanti untuk tatap muka itu. Karena tadi saya katakan ini bukan orang dewasa, tapi adalah anak-anak. Saya kira sudah disampaikan oleh orang tua di rumah, kita memastikan bagaimana nanti di sekolah atau ketika dia pulang ke rumah, dia apakah jalan-jalan dulu atau kongko-kongko dulu, ngopi kalau yang anak SMA, yang ini harus diawasi betul. Nah, kalau ketika saya menjawab pertanyaan Bu Lenggogeni, tentu kita sebagai orang tua, tentu adalah kita ingin melihat kesiapan dari sekolah itu sendiri dan pemahaman bagaimana kami sebagai orang tua, kalau diposisikan orang tua, bagaimana memahami skenario yang dibuat atau SOP yang dibuat, dan termasuk juga potensi risiko itu.
kan harus dilihat dulu. Yang tadi saya katakan ini kan sederhana. Ada nanti jajan sekolah kalau memang itu ditiadakan, terus bagaimana nanti saling bertukar barang yang tadi, masker juga. Terus bagaimana nanti tanpa sadar karena kebiasaan salaman. Nah, ini kan ada suatu yang kebiasaan yang tentu kita tidak biasa lagi. Nah, terus yang belum kita bahas di sini disampaikan oleh dinas sendiri maupun juga seharusnya pemerintah daerah yang bisa menjawab ini. Bagaimana dengan skenario dulu? Ini belum ada. Ketika nanti terjadi kasus di sekolah itu, sudah ada klaster di situ. Apa skenario yang disiapkan oleh pemerintah daerah maupun juga dinas kesehatan atau sekolahnya nanti? Nah, ini harus dibayangkan, harus juga digambarkan kepada orang tua. Apakah nanti gurunya atau pihak sekolah atau sivitas yang ada di situ gitu. Nah, ini kan harus digambarkan. Apakah nanti dengan satu kasus sudah terjadi KLB dalam hal ini, sekolah harus ditutup. Ini harus disampaikan kepada orang tua. Jangan hanya di sisi-sisi yang tadi dikatakan, karena juga kita harus menyiapkan potensi-potensi itu. Jangan sampai nanti ini yang saya katakan gegabah di dalam membuat keputusan ini. Nah, satu yang terakhir menurut saya yang belum digambarkan ini, apakah kita hanya membahas sekolah secara yang negeri ya, tapi bagaimana dengan SDIT, terus masuk juga kayak pesantren dalam hal ini. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan orang tua yang artinya SDIT kan lebih long term gitu loh, waktunya. Sedangkan kalau yang pesantren kan diasramakan. Ini bagaimana skenario-skenario itu juga harus digambarkan kepada orang tua murid, dan bagaimana nanti skenario yang tadi saya katakan, skenario terburuk memang kalau terjadi kasus dalam hal ini. Nah, satu yang perlu saya jawab Bu Anda, karena kan ada di topik kita ini bicara klaster. Ini hati-hati betul bicara klaster ini. Jangan terlalu mudah mengatakan ini klaster pilkada, ini klaster bank, ini klaster sekolah. Karena apa? Kita harus juga merunut. Penularan itu jangan bukan di sekolah itu, tapi di luar itu. Misalnya sederhana, UNAN sudah ada 100 kasus. Aktivitasnya yang positif, apakah disebut dengan klaster UNAN? Tidak jawabannya. Sama juga misalnya kayak klaster bank, apakah di bank itu terjadi penularan? Jangan-jangan memang pegawainya yang kongko-kongko makan siang yang bersama yang kebetulan semuanya adalah pegawai bank gitu. Nah, ini kan harus dirunut. Jangan nanti dikambing hitamkan adalah sekolahnya gitu loh. Padahal penularan itu terjadi di luar sekolah itu gitu. Nah, ini juga kami dari awal-awal pandemi pun juga seperti itu, kita mendeklar bahwa ini imported cases, sebenarnya transmisi lokal yang belum terkendali dalam hal ini. Ini kan perlu assessment tadi yang perlu jelas kita uraikan. Makanya saya tidak kalau kami secara epidemiologis tidak mudah menyebut sebuah klaster itu. Kadang-kadang kita tidak tahu keluarnya apakah dari pemerintah ataukah menyebut ini klaster pilkada, ini klaster. Ini padahal sebuah klaster juga dilihat dari bicara waktu dan tempatnya, itu pun juga dari data-data onset yang kita harus assessment dengan komprehensif seperti itu. Nah, jadi itu Bu Anda dan Bu Lenggo Geni, kalau kita sebagai orang tua, tentu orang tua melihat kesiapan dan juga jaminan dan termasuk juga bagaimana pengawasan nanti di sekolah, dan inilah yang tadi saya katakan harus dari atas ya, artinya dari atas menjelaskan bagaimana skenario itu dan bagaimana sosialisasi yang didapatkan baik dari nanti kepala dari dinas kesehatan ke sekolah, sekolah ke komite, dan komite ke orang tua, dan orang tua kepada anaknya. Nah, ini yang harus komprehensif, dan pemahaman itu harus benar-benar sampai kepada anaknya seperti itu. Nah, ini kita baru siap untuk bisa melaksanakan pendidikan tatap muka yang benar-benar terjamin oleh sekolah. Karena itu yang dari rumah adalah ya anaknya, sedangkan di sekolah tentu pengawasan adalah di guru dan juga pelaksana atau penyelenggara sekolah dalam hal ini. Sekira itu Bu Anda. Terima kasih Pak Dev dan Pak Sui.
Hmm. Koneksinya Bu Ana terputus atau Iya. Oke, baik. Ini dapat insight lagi ya dari Pak Dev ya soal cluster dan juga soal banyak hal dan bukan cuma dari Pak Dev aja, dari narasumber kita dari Bang Sukri dan juga Pak Sindra. Oh ya, itu Unilai Gogeni ya, jawaban narasumber kita. Kita sudah sampai ke penghujung FGD ini, statement masing-masing. Mulai dari Pak Suindra. Silakan Pak Suindra. Sudah bisa dengar suara saya lagi? Penjelasannya agak Sudah bisa dengar suara? Halo? ada. Suara saya sudah bisa. Sekarang sudah. Saya sudah bisa dengar suara semuanya sih. Pak Suindra dulu, silakan Pak, closing saya. Terima kasih, Mbak Anda yang saya hormati, kemudian Pak narasumber, kemudian pemirsa